Terima kasih Bapak Ibu KPM PKH Kecamatan Pasongsogan. Dalam pelajaran selanjutnya kita sudah masuk pada pelajaran yang terakhir. Perlu kita ingat kembali bahwa cermat meminjam dan menabung harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh Ibu KPM PKH, mulai dari pertimbangan dan rencana matang sebelum berhutang, kemudian menghitung dan membandingkan biaya pinjaman, terus membandingkan pilihan tempat meminjam sesuai kebutuhan, terus menyadari pentingnya menabung sejak awal dengan rutin, menyusun rencana menabung dalam rangka mencapai tujuan keuangan. Ibu-ibu masih ingat? Iya Pak, masih Pak. Nah, yang perlu saya tanyakan adalah hal penting yang ibu rasakan, KPM rasakan. Pertama, mengapa ibu perlu menabung? Jadi ibu itu harus menabung. Jadi apa perlunya ibu menabung itu apa? Silakan. Untuk persiapan masa depan Pak. Oke. Selanjutnya, apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk berhutang? Niat dan rencana yang matang Pak. Adanya niat yang tepat Pak untuk nabung itu Pak. Lebih daripada itu, perlu menabung atau hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk berhutang, kita lihat di film 2D. Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Bagaimana Ibu? Sudah melihat filmnya? Sudah Pak, alhamdulillah Pak. Coba saya ingin bertanya pada Ibu, apa yang dapat Ibu simpulkan dari film tadi? Kesimpulannya Pak, saya selaku KPM, setelah melihat potongan film tadi, sudah seharusnya kita untuk berhati-hati Pak, agar berhati-hati dan punya rencana dalam melakukan sesuatu hal, terutama yang berhubungan erat dengan masalah keuangan di dalam keluarga Pak. Artinya kalau punya niat yang bagus, lanjutkan. Kalau seumpama masih setengah-setengah dalam pikiran, sudah jangan dilanjutkan dulu. Artinya harus matang suatu rencana itu Pak. Oke, terima kasih. Ya Pak. Nah, Lagi Pak. selanjutnya kita melihat di brosur sini. Di brosur halaman 5, biasakan menabung dengan disiplin, biar sedikit asal rutin. Artinya misal Biar sedikit asal banyak. Ibu KPM punya uang 25.000. Iya, bukan sedikit asal banyak ya Pak? Bukan. Oh, Biar artinya sedikit asal rutin. rutin, rajin. Tiap Jadi hari. ibu punya uang 25.000, nabung 5.000, asal rutin Bu, sekalipun tidak tiap hari.
Selanjutnya halaman 6. Jika perlu berhutang, rencanakan dengan matang. Oh gitu ya Pak. Karena kalau asal-asalan Bu, kita akan terbengkalai dengan hutang. Semakin numpuk, akhirnya kita sendiri kedodoran. Terus brosur 8. Mana Bu? Nah ini Oh ada Pak, nggak hilang Pak. brosur 8. Oh iya. Tips menabung 1. Tentukan tujuan menabung. Misal membayar uang pangkal sekolah, modal usaha, dan berjaga-jaga. Saya tanya sama ibu. Ya Pak. Ibu, tujuan menabung itu untuk apa? Untuk masa depan Pak. Untuk masa depan. Bagus. Yang kedua, buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan tersebut. Ibu itu kalau menabung harus punya yang namanya tujuan. Ibu itu punya tujuan menabung itu apa? Misal, Bapak kita nabung yuk, sekalipun penghasilan kita sedikit, tak masalah. Kita nabung 25.000. Tujuannya apa? Agar kita bisa umroh, misalkan haji. Itu bagus. Terus yang ketiga, sisihkan uang untuk tabungan sejak awal, bukan menunggu sisa pengeluaran. Jadi target Pak, misal kita penghasilan tiap bulan tanggal 1 misalkan. Ya. Kita punya penghasilan. Katakanlah seperti Bu Lili 180. Setiap tanggal 1, katakanlah target sampai tanggal 5, kita akan sisihkan 50.000. Jadi tidak harus menunggu sisa pengeluaran. Karena kalau menunggu sisa pengeluaran, tidak ada uang yang pas selama 10 bulan. Karena kebutuhan, keinginan selalu ada. Terus untuk selanjutnya, menabung tidak harus banyak asalkan rutin seperti yang tadi di brosur 5. Jadi sekalipun sedikit asal rutin, pepatah mengatakan dikit-dikit lama-lama jadi Bukit. bukan, jadi hutan. Gunung. Hutan, Gunung, yang ya. banyak Pak. Terus yang terakhir, menabunglah dengan disiplin. Nah seperti yang tadi ini, seperti brosur 5, biasakan menabung dengan disiplin, biar sedikit asal rutin. Terus brosur halaman 10. Ini Bu, pertimbangan sebelum berhutang. 1. Pinjam hanya untuk kebutuhan, bukan keinginan. Ibu ingat enggak bedanya kebutuhan dengan keinginan? Kebutuhan itu apa Bu? Hal-hal yang memang dibutuhkan untuk keperluan saat ini Pak. Dan tidak bisa Ditunda. enggak, bagus. Kalau keinginan, Keinginannya cuman kebutuhan sesaat, hasrat. dan bisa ditunda. Ditunda, Bu. Ya sekalipun keinginan ditunda tidak akan berpengaruh pada proses kehidupan selanjutnya. Terus selanjutnya yang kedua, jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Artinya apa? Sebelum ibu meminjam, kalau misalkan ibu masih punya tabungan, pilih tabungan. Jadi mau pinjam itu harus pemikirannya jangka panjang Bu. Jadi kita misalkan kita mau pinjam gitu kan, langsung wah kita pinjam yuk. Sedangkan kita masih punya tabungan, tidak boleh Bu. Gunakan tabungan terlebih dahulu agar kita tidak kedodoran terus bertumpuk nanti utangnya. Selanjutnya, pinjam sesuai kemampuan untuk membayarnya. Misal, katakanlah Ibu Lili punya penghasilan 180, terus kemampuannya bayarnya 150, hutangnya malah 1 juta, keliru. Jadi harus pinjam sesuai kemampuan untuk membayarnya. Katakanlah penghasilannya Pak Rusli 300 tiap bulannya, hutangnya 500, keliru. Semestinya berapa hutangnya? 200, agar ada sisipan sisi dari 300 berapa? 100.000. Dan selanjutnya, pilih tempat meminjam dengan total pengembalian terkecil. Pada sebelumnya, pelajaran sebelumnya, Ibu sudah dipelajari di mana tempat meminjam dengan total pengembalian terkecil. Masih ingat Ibu? Iya Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Ini perlu ini. Jadi Ibu KPM ini cerdas-cerdas, ini kosong-kosongan ini. Alhamdulillah Terus, Pak. terakhir, Kapan ini Pak pencairan Pak? tidak kapan lagi Bu. Terakhir, pilih waktu pengembalian sesuai pola pendapatan. Jadi Ibu itu
misal pendapatannya katakan seperti tadi target misalkan kita tanggal 1 bayar, jadi ketika pemasukan sudah ada langsung Bu dibayar dulu, ya tidak selalu tertumpuk. Gimana Bu, paham? Paham Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Bu. Ingat ya Bu bahwa menabung, katakanlah menabung atau berutang itu punya cara-cara tersendiri. Setelah ini Bu, kita ibu itu belajar mengendalikan pengeluaran, mengelola utang dan cara menabung. Maka kita juga perlu tahu cara meningkatkan pendapatan. Jadi setelah pelajaran ini, setelah kita selesai pada pelajaran ini, kita akan mempelajari bagaimana mengendalikan pengeluaran biar tidak terlalu banyak Bu. Bagaimana caranya? Sesi selanjutnya Bu. Terus mengelola utang dan cara menabung. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Pertemuan kita saat ini sudah kita rasa cukup. Kami selaku pendamping Kecamatan Posongsongan mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan marilah kita sebelum acara pelajaran kita pada hari ini ditutup dengan pembacaan doa besar harapan KPM Posongsongan ini semuanya sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih. Akhiran Allah musta'an wa tuqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.